2024? Saya sangat yakin karena beliau visinya adalah dunia dan akhirat. Kemudian dia ikhlas, dia memang ingin menghadirkan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu mengantarkan bangsa untuk mencerdaskan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke. Ya. Kalau Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Saya dengan Ibu Siwi. Ibu Siwi, apa yang membuat Anda mendukung pasangan Amin ini? Kebetulan rakyat Indonesia itu kan kebanyakan Muslim, jadi kami sangat mendukung dan Pak Anies ini sudah berhasil membangun Jakarta. Saya percayakan beliau dan dengan wakilnya Pak Imin. Caimin, boleh sedikit, Cak? Caimin, boleh sedikit statementnya, Pak. Statement untuk Kompas TV, Pak. Niluh Kompas TV. Terus diapain? Caimin 75 hari kampanye. Gimana? Terima kasih semua yang hadir. I love you all. I love you all. Terima kasih, Anda luar biasa. Anda luar biasa. Terima kasih. Salam perubahan, salam perubahan, salam perubahan. Terima kasih berpanas-panas untuk satu kita perubahan. Caimin, boleh sampaikan janji politik, Pak. Boleh sampaikan janji politik. Kameramen saya. Buat kami bertekad. Insya Allah kita perubahan akan kita wujudkan. Kita akan melahirkan perubahan yang adil, perubahan lebih adil, perubahan lebih terbuka, demokrasi yang bersih, demokrasi yang bertanggung jawab. Rakyat petani dapat pupuk, kita semua mandiri dalam pangan, tidak lagi bergantung impor. Hidup kalian luar biasa, semangat perubahan Anda menjadi motivasi saya untuk membantu menolong semua. Gus Imin, ini kampanye hanya 75 hari. Anda yakin bisa meraup suara dalam Insya waktu Allah 75 hari? semua sudah menangkap pesan perubahan. 75 hari waktu untuk kampanye. Pak Anies sudah menentukan strateginya Pak, seperti apa? Akan seperti apa, Pak? Akan ke arah mana dulu, Pak, untuk rebut suara, Pak? Bapak, semuanya. Jadi Mbak. Aduh. Bapak, meja Pak. Bapak, Bu, Bu. Bapak, Bu. Ayo enggak? Dengan Ibu siapa, Ibu? Dengan Ibu Hadijah Ibu Hadijah datang dari mana, Bu? dari Matraman, Jakarta Timur. Oke, Jakarta. Jadi, Ibu, apa yang bikin Ibu mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD? Ganjar dan Mahfud MD itu orangnya membaur ke masyarakat terkecil. Orangnya pokoknya super top markotop deh. Nah, tidak ada orang yang seperti Ganjar atau Pak Mahfud yang tegas, santai, tapi tujuannya oke. Oke. Ya. Kalau Ibu, kenapa Ibu mendukung? Sama karena Bapak Ganjar itu orangnya membaur, merakyat, dekat sama kita seperti Oke. sama. Ibu yakin nggak kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa menang Oh, pilpres? yakin, yakin. Satu putaran. Yakin, satu putaran. Menang. Ganjar Mahfud menang. Ganjar Mahfud menang. Suatu optimisme untuk memenangkan ini, Mbak? Semangat terus untuk Indonesia. Oke, baik. Dengan Kompas TV, Pak. Pak Arsyad, apa strategi memenangkan suara rakyat dalam hanya 75 hari, Pak, nanti ini? Yaitu dengan mendengarkan rakyat dan masuk ke pengertian apa yang rakyat tahu. Oke. Dan itu yang bisa dilakukan oleh Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud. Fokusnya di mana, Pak? Emang Jawa Timur yang akan jadi fokus utama, Pak? Semuanya menjadi fokus. Oke, dengan mengambil Pak Mahfud artinya mungkin untuk merebut suara NU, benar, Pak? Kita bukan berebut, kita mencari apa yang ada mereka. Anda optimis suara NU, Pak? Pak Mahfud izin dengan Kompas TV sebentar, Pak Mahfud ya. Pak Mahfud, Anda yakin bisa mendapatkan suara rakyat di Jawa Timur, Pak? Jawa Timur. Apa strategi, Pak, untuk bisa mendapat? Pak Mahfud, apa strategi Anda untuk dapat suara di Jawa Timur, Pak? Itu mobilnya, Pak. Sebentar aja, Pak Mahfud, satu pertanyaan lagi, Pak Mahfud. Apa strategi untuk dapat suara di Jawa Timur, Pak? Kirim pulang kampung.
Selanjutnya, Saudara Prabowo Subianto mengumumkan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Jatuh kepada yang tidak mengejutkan publik, Gibran Rakabuming Raka. Kita perbincangkan hal ini termasuk juga bagaimana ini nanti menatap masa-masa kampanye yang cukup singkat, hanya 75 hari nanti. Sudah bersama saya Ketua Harian Gerindra untuk Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Bung Sufmi, terima kasih sudah bersama nih, sehat selalu. Sama-sama. Oke, akrabnya sebenarnya Bang Dasko saya memanggilnya ya. Jadi Bung Dasko, kenapa sih lama sekali baru mengumumkan? Ya sebenarnya ini nggak lama. Kami ini kan pasca masuknya Golkar dan PAN, sebenarnya soal Capres-Cawapres ini kami sudah mempunyai formulasi yang pas menurut kami. Formulasi yang pas itu adalah para partai pendukung koalisi itu menyerahkan sepenuhnya soal Cawapres kepada Pak Prabowo Subianto. Nah, tapi kemudian Pak Prabowo Subianto kemudian walaupun itu sudah diserahkan sepenuhnya, itu akan kemudian mendiskusikan lagi kepada para ketua-ketua umum partai koalisi. Nah, pada tanggal 13 Oktober 2023 yang lalu bertempat di kediaman Pak Prabowo di Kartanegara, itu sudah dilakukan pertemuan ketua-ketua umum partai koalisi, di mana kemudian ketua-ketua umum sudah menyampaikan nama-nama yang kemudian akan menjadi calon pendampingnya Pak Prabowo. Oke, itu nama-nama berbeda semua? Nama-nama itu sudah kemudian dimasukkan dalam amplop tertutup. Dan kemudian sudah dilihat oleh Pak Prabowo, dan pada waktunya nanti akan disampaikan bahwa mayoritas ini, kan begitu. Waktu-waktu yang ada ini justru ya kami lebih banyak menganalisa, lebih banyak kemudian melakukan persiapan-persiapan, karena kan tengah waktu pendaftaran masih sampai dengan tanggal 25. Nah, sehingga tidak ada yang urgensi menurut kami, ya kita harus buru-buru juga kan gitu. Selama ini tuh nama yang muncul selalu dalam survei itu adalah Erick Thohir, mengungguli bahkan yang lain. Tapi kenapa Gibran jatuh pilihannya? Selain parameter itu, kami juga ada beberapa parameter yang kemudian menjadi patokan dalam memilih pendamping Pak Prabowo. Oke, ada pendapat yang kemudian muncul di masyarakat bahwa ini karena ada faktor Pak Jokowinya. Benarkah itu? Ya, itu kan adalah salah satu faktor, di samping ada faktor-faktor lain lah menurut kita. Bahwa kemudian kita juga tahu bahwa kemudian kalau ada Pak Jokowi, sekian persen kita elektoralnya dapat gitu loh. Nah, tapi kan di samping itu juga kemarin-kemarin kan kita juga belum yakin kan apakah sementara kita masukkan nama Mas Gibrannya mau, kan itu juga belum. Lama tidak sih lobby-lobby Mas Gibran? Mau tahu aja. Cukup lama? Saya atau sebentar aja gini, udah mau? Saya nggak mau buka itu di sini karena ini kan ya udah selesai lah kan itulah. Ini biarnya di bagian dari sejarah. Suatu saat. Karena kabarnya Bung Dasko yang sampai pergi ke Solo ketemu, benar ya itu? Ah, itu kan berita aja kan. Tapi begini, kalau kita melihat Gibran ya Bung Dasko ya, setelah muncul putusan MK, sentimen negatif itu besar sekali muncul. Apakah tidak khawatir Koalisi Indonesia Maju mempertaruhkan, ini sudah yang keempat kali Pak Prabowo maju? Jadi begini, kami juga punya big data, kami juga punya data analitik, kemudian kami juga tahu sentimen negatif itu misalnya di media sosial, itu tuh kan berasal dari mana? Itu ciptaan seseorang? Ya, saya nggak bilang begitu, tapi ya tentunya itu kemudian menjadi juga salah satu pertimbangan, bukan kita mengabaikan, bahwa kita kemudian menghitung benar yang sentimen negatifnya yang benar itu berapa. Jadi optimis sekali di sini ya? Iya, kalau sudah mengambil langkah harus optimis kan gitu. Tapi kalau kita bicara soal nanti masa kampanye hanya 75 hari, kemudian Pak Prabowo juga ya kalau saya katakan lebih lambat daripada yang lainnya mengumumkan, bagaimana menatap 75 hari masa kampanye, mampu tidak itu nanti? Ya sebenarnya kita dalam hitungan lambat itu kan hitungan dalam rangka pengumuman dan pendaftaran aja itu kan hanya hari. Tapi kemudian kalau kemudian sosialisasi, kemudian strategi-strategi yang lain yang tidak bisa dijabarkan di sini, ya kita juga sudah jalan. Namanya juga kita sudah, ya ini kan pemilu kali ini juga
sangat lebih awal mulainya kan begitu. Nah, sehingga dari 2 tahun yang lalu mungkin ya kita juga sudah karena amanat Rapimnas Gerindra itu Pak Prabowo diminta untuk mencalon, sehingga setelah Rapimnas itu persiapan-persiapan tentunya kami jalankan. Nah, sehingga ketika mencalon ya kami secara internal partai sudah siap. Beberapa lembaga survei menyebut Jawa Timur akan jadi pertaruhan nantinya. Bagaimana di sana? Optimis? Iya, kita pokoknya akan terus kerja keras di daerah Pulau Jawa dan di luar Jawa. Oke. Baik. Terima kasih Bung Sufmi Baik, Dasko Ahmad, sama-sama. Ketua Harian Partai Gerindra sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu Bung Dasko.